juga tuh kayak nggak terlalu dipakai di dunia kerja. Untuk jadi nilai apa ya, standarnya gitu loh, standar Terus ikan. ada orang ya guys, Iya, iya, harus tapi ada tetap, influencernya. iya tetap, tapi kan tetap. Welcome to our YouTube channel OPU Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. pop kamu gimana? Halo guys, jadi hari ini kami berdua mau bahas-bahas dulu hal yang paling dekat sama kita sebagai mahasiswa semester 8. Apalagi kalau bukan skripsi. Yes, tugas akhir. Tugas akhir skripsi. ya anak-anak kuliah. Betul. Gimana jadi, tuh? Kayak mungkin ada ya beberapa perdebatan tentang harus gak sih mahasiswa semester 8 tuh ngerjain skripsi buat syarat kelulusan gitu. Nah, kalau Les sendiri sebenarnya kontra. Kalau Dewi pro. Kalau Dewi pro. Kontra. Berarti kita Siapa? mulai jelasin ke mana dulu nih? Dari kontra dulu deh. Dari kontra dulu. Kenapa ya. kontra? Oke, kalau Les padahal lagi ngejalanin skripsi. Kontra dia. Kalau Les sendiri merasanya kan emang kalau nggak salah di berita juga sejak tahun 2023 sendiri si skripsi ini udah nggak diwajibin kan sebagai syarat kelulusan mahasiswa semester 8 gitu. Dan Les tuh setuju gitu. Okay. Karena menurutku juga saat nyusun gitu kan, udah mulai relate deh. Itu kan cuma berdasarkan satu penelitian aja deh. Kayak dari semua banyaknya materi yang udah kita pelajarin, yang kita terapin cuma satu, khusus sama tema penelitian kita. Gitu. Dan menurutku itu juga tuh kayak nggak terlalu dipakai di dunia kerja, karena iya sih, yang pertama belum tentu relevan sama kerjanya apa nanti. Terus yang kedua juga ujung-ujungnya sayang karena cuma ditaruh begitu aja di perpustakaan. Itu dulu sih. Bahkan ada kabar yang sampai di yang jadi rongsokan gitu loh, tau gak sih? Iya betul, kayak banyak banget yang dibuang-buang gitu kan. Menurut itu kayak sayang banget. Kayaknya ada deh hal yang lebih bermanfaat daripada skripsi ini. Kalau aku kenapa pro? Mungkin bisa untuk di kampus kita sendiri tuh nggak dikasih kesempatan untuk milih antara bikin skripsi atau proyekan gitu kan. Nah mungkin kalau jadi proyek kan sesuatu yang di lapangan lah ya, nggak lapangan juga, tapi maksudnya tetap lebih ke praktek ya. Iya, ke praktek gitu kan. Proyek maksudnya ada tetap hasil juga sama kayak skripsi, ada hasil. Tapi kalau proyek dia bisa kelompok juga nggak sih? Biasanya bisa. Ya mungkin lebih meringankan kalau kelompok kan. Terus kalau skripsi memang mandiri. Nah tapi emang setuju kalau misalkan dari semua materi cuman akhirnya satu doang yang dipilih buat diteliti gitu kan. Tapi menurut aku mungkin kenapa itu dijadiin tugas akhir dan syaratnya lulus untuk jadi nilai standarnya gitu loh, standar 4 tahun ini yang ditempuh itu kayak sama kayak UN gitu loh, biar ada nilai standarnya orang itu mampu dan mahir. Pertanyaannya gimana sama orang-orang yang meringankan tugas itu malah ngejokiin orang? Mama memakai jasa joki. Iya, memakai jasa joki. Akhirnya kan standar itu sendiri bukan buat dia dong. Tapi baiklah, berarti kalau kayak gitu memang pertama ketegasan dari si aturan itu, bukan aturan tapi petingginya, gimana ya bahasainnya ya. Pertama berarti dari individunya sendiri nggak punya kesadaran akan hal itu, karena akhirnya dia memakai jasa kan. Iya, akhirnya bukan hasil dia sendiri. Gitu. Ya betul. Nah itu menurut aku memang paling penting adalah kesadaran dia sendiri lagi. Yang kedua mungkin karena juga tidak ada yang membimbing ke sana gitu loh. Mungkin tidak kan gini ya, orang beragam di dalam membimbing mahasiswanya, bukan orang yang maksudnya entah itu dosen, entah itu guru yang gitu, yang orang-orang yang sudah punya ilmu lebih tinggi, sudah punya pengalaman dan wawasan, otomatis kan dia pasti sangat ingin membagikan itu ke orang lain, kebermanfaatan gitu kan, sampai akhirnya ya itu bisa jadi manfaat untuk orang lain gitu kan. Nah yang sudah orang ini dosen atau guru ini gitu loh, yang masih mungkin belum persis sama memberikan apa yang dia dapat ditransfernya lagi ke bawahnya tuh nggak sama gitu loh.
Jadi soalnya kan ada beberapa dosen ya yang kadang gitu suka bangetnya entah dari cara dia ngajar, entah dari apapun itu, sampai maksudnya kita melihat sisi positifnya, sisi akhirnya kebermanfaatannya beliau itu nyampe ke kita gitu loh. Dan itu kan nggak semuanya ya nggak sih, karena betul. ya kita nggak bisa pungkiri dosen atau guru juga mempunyai hal-hal di samping itu semua, mungkin emang karena untuk hanya bekerja dan memang untuk menuntaskan administrasi segala macam, dan ada juga yang memang tahu tujuannya untuk dia mengajar tuh apa gitu loh. Kesadaran dari Ya sendiri betul. Nah menurut aku ke situ, karena menurut aku kenapa aku akhirnya bisa pro skripsi, karena dalam menyusunnya tuh kita juga jadi apa ya, pertama tahu disiplinnya, disiplin ngerjain nih, apalagi kayak bukan hanya di akhirnya nungguin dosen ayo bimbingan hari ini, enggak, tapi kita sebelumnya udah siapin, akhirnya dosen bilang begitu, akhirnya baru udah bimbingan nih gitu kan, maksudnya ya udah tinggal berangkat bimbingan, bukan pas yang dosennya baru bilang terus kita ngebut SKS gitu kan, itu kan salahnya di situ. Ya, kenapa bener-bener orang pada apa ya memburu-burukan, sama kayak ujian aja lah gitu lah, ya ujian besok SKS, terus taunya yang dipelajarin segitu bilang nggak keluar gitu kan, apa yang dipelajarin semalam kan, itu kan juga salah gitu loh, nggak tepat lah. Tapi berarti menurut Dewi, apakah skripsi itu efektif buat menilai standar si mahasiswa ini, apa ya, mahir atau enggaknya, iya, cakap mahir atau enggaknya, terampil atau enggaknya dari segi? Menurut aku efektif, karena apa yang dia pilih pun kesesuai kesukaannya dia. Kan bilang kan dosen, kalau misalkan kamu neliti apa yang kamu bisa, apa yang kamu sukain. Ini pada kenyataannya enggak semuanya Nah itu balik lagi kesadarannya, menurut aku ya balik lagi tetap akan kesadarannya masing-masing. Iya, karena pilihan lah, sebuah pilihan. Kalau aku kan mandangnya cukup kayak ada kebaikannya. Maksud aku ini penelitian bisa bermanfaat lagi untuk orang lain, mungkin bisa jadi acuan referensi, meninggalkan jejak, meninggalkan sesuatu yang maksudnya bisa bermanfaat gitu loh. Dan maksudnya itu kan kita masih ada kepembelajaran juga kan, kependidikan ranahnya, kepembelajaran yang mungkin itu bisa dibaca-baca juga, ada bahwa si objek atau subjek ini tuh ternyata bisa bukan hanya sebagai hiburan, tapi ada sesuatu bisa dipelajari. Kalau aku waktu itu lo juga inget sih, kayak dosenku pernah bilang kalau skripsi itu tentang tanggung jawab. Tapi menurutku kayak project pun itu juga menuntut tanggung jawab itu gak sih? Iya benar, iya, karena memang balik lagi semuanya akan menghasilkan sebuah produk. Iya betul. Menghasilkan sesuatu lah, untuk kayak balik lagi meninggalkan jejak gak sih? Benar-benar, tapi yang agak masih kurang nih ya, kenapa Le masih kontrak di jurusan kita nih terutama, itu tuh menurutku apakah bisa dipakainya secara masyarakat luas? Kan enggak sih, itu kayak cuma mungkin fokusnya di kaum intelektual aja gitu, karena yang ngerti tentang istilah-istilah itu juga, itu kan juga orang-orang yang belajar tentang hal itu gak sih? Nggak di semua masyarakat yang luas. Jadi menurutku juga kayaknya kalau misalnya diomongin tentang kebermanfaatan nih, agak kurang ngena juga, maksudnya ya cuma kalangan tertentu aja gitu. Tapi menurutku tetap masyarakat luasnya tuh bakal ada kubu-kubuannya lagi. Jadi itu gini, benar. Ya kan? Karena nggak semuanya gitu loh. Karena yang aku lihat tuh, maksudnya kayak ada influencer yang baca-baca artikel yang penelitian kayak gitu. Maksud aku berarti dia nggak satu jurusan sama itu, sama hal yang ya misalkan dia bacanya tentang geografi, tapi dia nggak ngambil jurusan geografi, tapi dia baca. Yang menurut aku berarti itu masih cakupannya luas dong, nggak yang harus yang anak-anak geografi yang ngebaca gitu loh. Tapi berarti dia menyampaikannya dengan bahasa apa? Yang sederhana gak sih? Siapanya? Si influencer ini. Pasti dia juga nggak nyebutin tentang istilah-istilah yang dipelajarin anak geografi kan? Iya, nah berarti otomatis makanya bisa belajar gak sih? Kan apa yang didapat terus dia bahasakan dengan dia sendiri, akhirnya dia apa dia kasih lagi, itu maksudnya tetap aja gak sih kebermanfaatannya? Setuju, cuma harus ada perantara kan? Perantaranya dari si influencer ini buat ngedidik orang lain dari artikel yang ada. Iya, tapi kan secara luas gak sih? Secara luas, tapi harus ada orang ya gak sih? Iya, harus tapi ada tetap, influencernya. Iya, tapi kan tetap aja dia bisa bocornya luas itu.
Iya, setuju. Cuma menurutku itu tetap harus ada orangnya. Kalau misalnya kita buat project yang dimana si project itu mencangkup apa yang udah kita pelajarin, kita bahasain dengan bahasa kita sendiri, bukan bahasa ilmiah yang orang awam juga nggak terlalu mengerti. Itu kan bukan yang lebih efektif buat nyebarin itu ke orang-orang, ke masyarakat. Oke, ya berarti tetap aja kamu nganggap itu dong bisa nggak ngepro, tetap kontra sama si skripsi. nggak ngepro ke skripsinya, tapi Ke project. tetap kayak aku tetap ada pilihannya, mending ada pilihannya untuk mahasiswa dikasih pilihan lagi antara project atau skripsi gitu kan untuk menyelesaikan tugas Tapi akhirnya. Le nggak bakal milih skripsi sih, maksudnya kayak Iya. Tapi berarti maksudnya nggak iya memberikan sih. dua pilihan, lebih kayak kenapa nggak tugas akhir yang hasilnya nanti bisa mudah dipahami sama semua masyarakat. Jadi lebih apa ya, menurutku penerapannya tuh rata, terus juga hasilnya ya mungkin nggak langsung bisa ada, cuma bisa mudah dipahami gitu loh sama orang-orang. Tapi menurutku kalau tetap nggak ada batasan, orang akan bingung nggak sih? Ya contohnya nih kan misalnya di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita garis bawahin dulu si bahasa dan sastranya dulu nih. Di bahasa dan sastra kan ada linguistik sama sastra ya. Di sastra bisa nggak sih orang itu kayak bikin suatu novel, itu kan kayak si novel itu mencangkup teori-teori sastra yang udah dipelajarin. Jadi nggak cuma si penulisnya aja yang nerapin teorinya, tapi dia juga bisa berbagi lewat si novel ini. Dan kayaknya novel juga bakalan lebih suka dibaca oleh masyarakat daripada orang-orang baca skripsi ke perpustakaan kampus tertentu gitu. Oke. Betul. Atau kayak bisa bikin project film pendek. Iya. Ya lebih, menurutku audiensnya mungkin ya lebih banyak gitu loh daripada harus difokusin ke si skripsi ini gitu. Iya berarti emang balik lagi project itu tadi ya. Iya, si project ini sendiri. Mungkin kalau yang kayak di jurusan lain itu juga bisa ya hal-hal yang relevan, kayak mungkin jurusan bisnis, apakah dia bisa bikin bisnis. Jadi kan itu beneran menerapkan gitu ya, daripada harus meneliti doang lewat skripsi, lewat bahasa ilmiah yang kadang kesel gitu ya. Dan project pun juga nanti akan ada itunya ya, apa kayak sebuah tulisan lagi nggak, karya tulisnya misalnya kayak mungkin misalkan projectnya buat film tadi itu tetap ada kayak proposal laporannya lagi nggak sih? Laporannya lagi ya. Dalam ada rancangan ya kan, sebelum kita membuat project kita ada rancangannya gitu loh, maksudnya yang bisa ditiru atau dipelajarin sama orang, bukan hanya dari hasilnya tapi dari prosesnya gitu loh. Betul kayaknya ada deh, kayaknya ada lagi deh ya. Mungkin kalau aku pribadi masih ngepro skripsi karena dari itu tadi sih dari cara pembuatannya yang kayak kita harus disiplin waktu, terus kayak strukturnya untuk kayak apa ya, menyusunnya kan kayak dari bab 1 nih apa dulu kan isinya kan digambarin gitu kan, maksudnya bab 1 terus habis itu isinya nih 1, 2, 3 poinnya apa, maksudnya kan jadi terstruktur untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari yang mana mau melakukan sesuatu tuh ya cukup ada rancangannya dulu gitu loh. Tapi kayaknya kebanyakan apa mungkin Lea doang nih ngerasanya kalau misalnya udah ada rancangannya justru mungkin ngemudahin, tapi malah jatuh tuh kayak wacana gitu. Iya berarti individualnya lagi individual gitu, masing-masing gitu. Iya semua tetap kembali masing-masing gitu ya. Ya misalnya kayak udah kebanyakan project nih, nanti mau ngerjain ini, akhirnya yang dikerjain malah yang gak terpikirkan sama sekali. Nah, mungkin kalau yang jarak jangka panjangnya ada kali ya, tetap ada di jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek kayaknya bukan penganut ini deh, yang merancang gitu. Lebih kayak dadakan ayo gitu. Karena kalau pas sudah dirancang, jangka pendek dirancang nanti jam segini mau ini, kayak apa ya, malah kayak udah capek duluan ngelihat jadwalnya itu. Iya. Tapi yang aku baca atau yang pernah aku dengar gitu, buat rancangan itu emang gak semuanya harus dilakukan. Setidaknya kamu udah melakukan 1 atau 2 dari 10 list itu. Tapi itu sama aja membohongi diri gak? Enggak, karena mungkin bisa aja kayak di jam sekian kamu udah nargetin nih, jam 10 misal kamu mau ngerjain sesuatu.
Tapi ternyata kan ada 5 lagi nih. Terus ternyata kan yang baru ke checklist nih 1 nih. Terus yang di jam 10 nih kamu mau OTW, tapi ternyata ada sesuatu hal yang kejadian apa dan kamu harus mengharuskan itu, kan kamu harus memprioritaskan yang itu. Balik lagi ke ini sih, hal yang diprioritaskan dulu yang mana, terus baru yang masih biasa santai sih is okay. Iya sih. Cuma kayaknya lo penganut yang nyiapinnya sedikit aja gitu. Iya. Bukan yang ada cadangannya lagi. Iya. Kayak misalnya hari ini yang penting selesai ini. Tidak fokus aja dulu ke yang iya maksudnya itu. Begitu. Ya berarti kan gak usah yang banyak-banyaknya itu lagi. Iya sih benar. Gak usah yang banyak-banyak itu lagi, kayak fokus dulu kedua ini. Iya. Oh iya, sama satu lagi karena menurutku juga sih kenapa masih kontra tentang tugas Skripsi, akhirnya difokusin ke skripsi, itu kayak juga menekankan kreativitas mahasiswa deh. Karena menekankannya ya harus skripsi nih, bentuknya nih ilmiah banget gitu. Iya. Sedangkan kan kayak imajinasi orang beda-beda gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya belum dapat imajinasinya bisa dibimbing lagi. Oke. Tapi pasti passion orang juga kan beda-beda. Maksudnya gimana ya? Pasti ketemu nggak sih sama yang hal kreatifnya? Iya. Gitu. Tapi emang balik lagi tuh untuk jadi standar sih menurut aku. Emang maksudnya enggak jadi gimana ya? Setidaknya melakukan itu tuh bisa gitu loh. Iya, standar itu balik lagi ke yang. Nah itu makanya itu menjadi balik ke joki sih enggak, aku bukan ke yang ke joki, tapi balik lagi ke yang akhirnya entah itu jadi mahasiswanya ter-challenge ya itu karena di situ maksudnya tantangan untuk akhirnya mendapatkan sesuatu di puncak kan harus mendaki beberapa tangga, beberapa hal yang bebatuan itu. Ya itu maksudnya di situ. Tapi kalau ya pakai joki ya wassalam, tapi maksud aku joki pun menurut aku ya itu kayak berat hati untuk kayak itu tuh bukan gue banget, tuh kayak jahat dan ya udah itu urusan belakangnya sih walau alam. Iya sih. Kalau ya itu tadi kayak menekankan kreativitas mahasiswanya, mungkin dia bisa berbuat lebih dari hanya sebatas skripsi atau kayak bisa project penyuluhan masyarakat itu kan juga butuh kayak keterampilan gimana cara ngobrol sama masyarakatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dari POV-nya Dewi dan Lea. Lea dan Dewi, kalau menurut kalian gimana?